Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurmila dari kelas A, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis apakah Indonesia termasuk dalam kategori negara hukum klasik atau negara hukum modern. Menurut saya sendiri, saat ini Indonesia termasuk ke dalam kategori negara hukum modern atau hukum kesejahteraan. Penjelasannya yaitu, pertama, pemikiran mengenai negara tidak boleh ikut campur dalam urusan masyarakat baik di bidang ekonomi sosial maupun ekonomi lambat laun menimbulkan perbedaan. Terutama dalam masalah ekonomi menimbulkan adanya perbedaan yang mencolok antara kaya dan miskin, maka timbullah gagasan bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya dan karenanya harus aktif mengatur ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, hukum Indonesia sangat berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar tidak terjadi perselisihan antara rakyat yang kaya dengan yang miskin. Maka hukum di Indonesia dilakukan secara nyata agar menghendaki perdamaian dan mengatur pergaulan dalam masyarakat sehingga tidak terjadi perbedaan dalam masyarakat dan masyarakat menjadi sejahtera. Kemudian, penjelasan hukum modern di Indonesia tentang syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis yang berdasarkan rule of law adalah 1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin. Nah, hukum di Indonesia sangat berperan dalam perlindungan konstitusional, di mana hukum menjamin hak atas hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan hak anak. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Arti badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah seperti yang tercantum dalam sila kelima, yaitu keadilan. Artinya, badan-badan yang memegang kekuasaan untuk mengadili sebaiknya melakukan peradilan atau pengadilan, mengadili setiap orang tanpa memihak atau melakukan kegiatan nepotisme. Ketiga, pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroperasi. Dan yang terakhir adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dan dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia termasuk dalam negara kategori hukum modern karena sejak lahirnya dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas masyarakatnya. Itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.